Apa itu seni tari? Seni tari adalah salah satu bentuk seni yang menggunakan gerakan tubuh sebagai medium untuk menyampaikan pesan, ekspresi, dan emosi. Seni tari dapat dipertunjukkan secara solo atau grup dan dapat diiringi oleh musik atau tidak. Unsur-unsur seni tari. Unsur-unsur seni tari ada 4. Yang pertama, gerak. Gerak merupakan unsur utama dalam tari karena merupakan perubahan posisi atau sikap anggota badan seperti tangan, kaki. Yang kedua, ruang. Ruang adalah unsur yang terkait dengan tempat dan lingkungan. Ruang dapat mempengaruhi gerakan dan ekspresi. Yang ketiga, ritme. Unsur yang terkait dengan waktu dan irama. Ritme dapat dihasilkan oleh gerakan, musik, atau suara. Yang keempat, ekspresi. Unsur yang terkait dengan emosi dan perasaan. Ekspresi dapat dihasilkan dari gerakan, mimik wajah, atau suara. Fungsi seni tari. Fungsi seni tarinya ada 3. Yang pertama, ekspresi diri. Seni tari dapat digunakan sebagai sarana ekspresi diri dan emosi. Yang kedua, komunikasi. Seni tari dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyampaian pesan. Yang ketiga, hiburan. Seni tari dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan kesenangan. Lanjut, yaitu pola lantai. Yang pertama, pola lantai lurus. Gerakan yang dilakukan secara lurus dan tidak berubah arah. Yang kedua, pola lantai melengkung. Gerakan yang dilakukan secara melengkung dan berubah arah. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Gerakan yang dilakukan secara diagonal dan berubah arah. Lanjut, yaitu jenis tari. Yang pertama, tari tradisional. Tari yang berasal dari tradisi dan budaya suatu daerah. Contohnya, tari kecak dari Bali dan tari jaipong dari Sunda. Yang kedua, tari modern. Tari yang menggunakan teknik dan gaya modern. Contoh, tari kontemporer. Tari kontemporer, tari yang menggabungkan unsur-unsur tari tradisional dan modern. Lanjut, tari jazz. Tari jazz menggabungkan gerakan Afrika dan Eropa serta berpusat dalam improvisasi. Yang ketiga, tari klasik. Tari yang menggunakan teknik dan gaya klasik. Contohnya tari balet dan tari balet. Yang keempat, tari folklore. Tari yang berasal dari tradisi dan budaya suatu daerah tetapi telah dimodifikasi. Contohnya tari folklore Sunda dan tari folklore Jawa. Perkenalkan, nama saya Frislita Jefrina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik menari dan prosedur merangkai gerak kreasi baru. Pertama, teknik materi. Teknik dasar tubuh gerak badan. Contohnya dalam tari tradisional seperti tari saman, penari harus memiliki postur tubuh tegak dan gerakan tangan yang selaras. Kedua, teknik kaki. Langkah kaki. Contohnya dalam tari piring, penari harus menggerakkan kaki dengan cepat sambil menjaga keseimbangan piring di tangan. Ketiga, teknik tangan, gerak lengan dan jari-jari. Contohnya dalam tari lenggong Bali, gerakan tangan dan jari harus lentur dan anggun. Keempat, teknik wajah ekspresi. Contohnya dalam tari topeng, penari harus menyesuaikan ekspresi wajah dengan karakter topeng yang dipakai. Kelima, teknik ritme, penguasaan irama dan tempo. Contohnya dalam tari jaipong, penari harus mengikuti irama musik dengan energi dan lincah. Kedua, prosedur. Pertama, menentukan tema dan konsep. Misalnya ingin membuat tari kreasi bertema keindahan alam. Keindahan alam dalam seni tari seperti gerakan, kostum, musik, dan properti yang digunakan. Seni tari tidak hanya menjadi ekspresi budaya, tetapi juga cara untuk merayakan dan melestarikan keindahan alam melalui gerakan dan simbolisme. Yang kedua,
mengumpulkan inspirasi gerakan, bisa dari tari tradisional seperti tari piring Sumatera Barat atau tari kipas Sulawesi Selatan. Ketiga, menggabungkan dan mengolah gerakan, contohnya mengkombinasikan gerakan tangan lentur dari tari legong Bali dengan langkah kaki lincah dari tari jaipong. Keempat, menyesuaikan dengan musik dan tempo. Jika musiknya cepat, maka gerakan harus lebih dinamis. Jika musiknya lembut, gerakan lebih anggun. Kelima, menyusun pola lantai, misalnya menggunakan pola lingkungan untuk menunjukkan kebersamaan atau garis lurus untuk kesan tegas. Keenam, latihan dan penyempurnaan, memperbaiki kesalahan dan menyesuaikan ekspresi serta ritme. Contoh, misalnya ingin membuat tari kreasi bertema tari burung merak, gerakannya bisa terinspirasi dari tari merak Jawa Barat dengan tambahan gerakan tangan dari tari pendet Bali untuk memberikan kesan anggun seperti burung yang mengepakkan sayapnya. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, saya Eastionestia. Saya bakalan menjawab soal nomor 3, materi tentang bentuk tari dan nilai estetis tari kreasi. Bentuk tari kreasi. Tari kreasi tradisional masih mempertahankan unsur-unsur tradisi seperti gerakannya, kostum, dan musik, tetapi diberi sentuhan yang baru. Contohnya ada tari kupu-kupu dari Bali yang tetap mempertahankan gerakan dasar tari Bali dengan sentuhan koreografi baru. Jadi, tari kreasi tradisional ini masih menggabungkan budaya aslinya atau tradisinya, tetapi ditambahkan dengan gerakan, kostum, dan musik yang baru. Nah, contohnya itu ada si tari kupu-kupu dari Bali ini yang masih mempertahankan gerakan tradisinya, tapi tradisi tarian Balinya, tetapi dengan sentuhan koreografi yang baru. Nah, terus ada tari kreasi modern. Nah, tari kreasi modern ini mengkombinasikan gerakan tari tradisional dengan unsur tari modern seperti jazz atau kontemporer. Contohnya tari kontemporer yang terinspirasi dari tari Jawa, tetapi menggunakan teknik modern seperti floorwork dan improvisasi. Jadi, tari kreasi modern ini, tarinya itu masih memadukan antara gerakan tradisional dengan si unsur tari masa kini atau tari modern itu. Contohnya ada si kontemporer sama tari jazz. Terus ada tari kreasi baru. Nah, tari kreasi baru ini lebih bebas dan tidak terikat pada tradisi tertentu. Bisa mengambil inspirasi dari berbagai budaya dan genre tari. Contohnya ada tari saman kreasi yang memadukan pola gerak saman dengan formasinya yang lebih dinamis dan ekspresinya lebih luas. Nah, jadi tari kreasi baru ini, itu tuh tarinya tuh lebih fleksibel, terus gak terikat sama satu tradisi aja. Jadi kita bisa gunain semuanya gitu loh, jadi lebih random gitu. Terus pokoknya kita bisa memadukan tariannya dengan bebas. Nah, inilah contohnya ada di tari saman, tetapi dia memakai formasi yang baru atau lebih lebih menarik atau lebih modern seperti itu. Nah, yang kedua saya bakal menjelaskan tentang nilai estetis tari kreasi. Nah, nilai estetis tari kreasi ini ada 5. Yang pertama yaitu ada keindahan gerak. Keindahan gerak itu tuh seperti perpaduan gerakannya harmonis dan ekspresif. Seperti itu ya. Terus ada yang kedua ada komposisi ruang. Itu yaitu pengaturan formasi dan pola lantainya. Terus ada ekspresi dan emosi itu dilihat dengan penjiwaannya yang harus sesuai dengan tema tariannya ya. Lalu ada musik dan iringan. Itu tuh menyesuaikan ritme dan suasananya, jadi lebih menarik gitu loh. Terus ada kostum dan properti. Nah, itu tuh dia itu kostumnya itu harus yang lebih menarik, jadi semua tuh orang langsung ngeliat ke kita. Jadi dia itu mendukung visualisasi konsep tariannya agar lebih menarik. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Azizia.
saya akan menjelaskan materi tentang apresiasi seni tari. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian apresiasi seni tari. Apresiasi seni tari adalah proses untuk memahami, menghargai, dan menghayati karya tari. Maksudnya di sini itu kita berarti melakukan pengamatan, penilaian, dan refleksi terhadap elemen-elemen yang ada dalam pertunjukan tari, seperti ekspresi, gerakan, ritme musik, dan pencahayaannya. Selanjutnya yaitu fungsi apresiasi seni tari. Yang pertama, sebagai hiburan. Menikmati seni dapat memberikan ketenangan, kesenangan, serta dapat mengurangi stres. Yang kedua yaitu menghargai seniman. Dengan memahami seni, kita dapat menghargai usaha, ide, dan keterampilan yang dituangkan oleh seniman dalam menciptakan karyanya. Yang ketiga yaitu mendukung kebudayaan. Apresiasi seni membantu melestarikan dan mengembangkan budaya baik tradisional maupun modern agar tetap dikenal dan dihargai oleh generasi mendatang. Selanjutnya yaitu tujuan apresiasi seni tari. Yang pertama, menikmati keindahan, merasakan keindahan yang disampaikan dalam karya seni. Maksudnya itu apresiasi tari memungkinkan kita untuk merasakan keindahan gerakan, ekspresi, serta perpaduan musik dan kostum dalam sebuah pertunjukan tari. Nah, keindahan ini memberikan kesan mendalam dan menginspirasi penonton. Yang kedua yaitu menghargai kreativitas, menghormati usaha seniman dalam menciptakan karya. Jadi dalam setiap tarian itu terdapat usaha dan kreativitas seniman yang menciptakannya. Dengan kita mengapresiasi tari, kita belajar untuk menghargai ide, usaha, inovasi, serta teknik yang digunakan oleh pencipta dan penari dalam menampilkan karya seninya yang unik. Yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman, memahami makna dan teknik yang terkandung dalam seni. Jadi seni tari itu tidak hanya sekedar gerakan, tetapi juga memiliki makna, filosofi, dan cerita di baliknya. Dengan kita mengapresiasi tari, kita dapat memahami lebih dalam tentang budaya, sejarah, serta pesan yang ingin disampaikan melalui setiap gerakan dan ekspresi dalam tarian. Selanjutnya yaitu tahapan mengapresiasi tari. Yang pertama yaitu pengamatan, mengamati unsur tari. Maksudnya itu kita melihat dan memperhatikan unsur-unsur apa saja yang ada dalam pertunjukan itu, seperti gerakannya, kostum, musik, dan ekspresi para penarinya. Contohnya tari topeng dari Cirebon yang unik karena menggunakan berbagai jenis topeng dalam tariannya. Yang kedua yaitu deskripsi, menjelaskan apa yang dilihat. Maksudnya itu kita menjelaskan unsur-unsur apa saja yang kita lihat yang ada dalam tarian, seperti pola gerak, ritme, dan properti yang digunakan. Contohnya tari saman dari Aceh yang khas dengan gerakan serempak dan musik tanpa instrumennya. Yang ketiga yaitu analisis, memahami makna, teknik, serta hubungan gerakan dengan musik dan cerita. Jadi kita mempelajari lebih dalam lagi makna gerakan, simbol, dan sejarah tarian. Contohnya tari gambyong dari Jawa Tengah yang menggambarkan kelembutan dan keluasan wanita. Yang keempat yaitu interpretasi, mengartikan suatu pesan. Jadi kita menyimpulkan pesan, emosi, dan nilai budaya yang ingin disampaikan melalui tarian. Contohnya tari reog dari Ponorogo yang mencerminkan keberanian dan kekuatan. Yang kelima yaitu evaluasi, memberikan pendapat. Jadi kita memberikan pendapat atau penilaian berdasarkan keindahan, kreativitas, dan kesan yang ditimbulkan. Contohnya tari kecak dari Bali yang menarik karena mereka hanya menggunakan suara cak dari para penari sebagai musiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Hai semuanya, nama saya Mevista Elizabeth dari kelas 11F Kompak 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang nomor 5. Nah, di mana di pertanyaan nomor 5 ini kita disuruh untuk menganalisis dan juga membandingkan perbedaan dan juga kesamaan dari dua tarian, yaitu yang pertama tarian Kelana Topeng Klaten dan yang kedua tarian Kembang Kedok. Jadi yang pertama itu kita bakalan melihat
perbedaan dan persamaan dari maknanya, makna kedua tarian tersebut. Jadi yang pertama itu saya akan bahas perbedaan makna terlebih dahulu. Yang pertama perbedaannya itu kalau tari Kelana Topeng Klaten itu cenderung mengangkat cerita-cerita klasik dan tokoh-tokoh heroik dalam budaya Jawa dengan penekanan pada nilai-nilai perjuangan dan moral, sedangkan tari Kembang Kedok lebih menekankan pada simbolisme kecantikan, kelembutan, dan status sosial wanita dalam budaya Jawa. Jadi perbedaan makna dari kedua tarian ini itu tuh beda latar belakangnya juga. Nah, jadi latar belakangnya itu kalau yang tari Kelana Topeng Klaten itu dia lebih ke arah yang bersifat keras, dan di beberapa website yang saya temui juga ada yang mengatakan bahwa tari Kelana Topeng Klaten ini juga merupakan lambang dari kayak keserakahan, rakus, dan juga kekerasan. Nah, berbeda dengan tari Kembang Kedok. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau yang namanya kembang atau misalnya bunga itu pasti kita merujuk kepada feminim, ke wanita, atau ke arah yang memiliki kelembutan gitu. Jadi kedua perbedaan ini sangat mencolok di karakter dari setiap tariannya masing-masing. Nah, selanjutnya ada persamaan maknanya. Persamaan maknanya itu yang pertama dari topeng. Topeng dalam kedua tarian ini bukan hanya sebagai pelengkap visual, tapi juga memiliki makna mendalam terkait dengan karakter yang diperankan atau simbol sosial yang ditunjukkan. Nah, sama dengan perbedaannya tadi, mereka dua tarian ini itu sama-sama memiliki topeng, dan topengnya ini sama-sama menunjukkan arti dari tarian tersebut, makna dari tarian tersebut. Terus yang persamaan makna tarian selanjutnya itu yaitu sama-sama mengandung nilai budaya Jawa. Dalam tarian Kelana Topeng Klaten ini nilai seperti keadilan dan kebijaksanaan itu sangat ditekankan. Kalau tadi kan dia menggambarkan kalau yang di perbedaannya tadi kan dia tuh menggambarkan kayak kekerasan kan. Nah, tapi lewat dari kekerasan itu sama-sama memiliki nilai budaya Jawanya itu, yaitu kalau yang salah satu itu si tari topeng Kelana Topeng Klaten ini dia memiliki nilai keadilan dan kebijaksanaan. Sementara kalau tari Kembang Kedok itu lebih ke nilai-nilai kehormatan dan juga keindahan seorang wanita Jawa. Jadi mereka berdua ini, tarian dua-duanya ini itu sama-sama memiliki makna tentang nilai-nilai dari budaya Jawa. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus mencari persamaan dan juga perbedaan simbol dari tarian tersebut. Jadi, yang pertama saya akan bahas perbedaan simbol tarian itu terlebih dahulu. Nah, kalau tari Kelana Topeng Klaten ini, dia lebih menekankan pada simbol keberanian, kekuasaan, dan kepahlawanan dengan fokus pada karakter yang kuat dan juga penuh semangat. Jadi, dengan adanya simbol keberanian ini dan kekuasaan, itu memiliki makna bahwa kalau semisalkan tarian ini pasti gerakannya juga penuh semangat dan juga ceria, seperti itu. Lalu yang kedua, perbedaan simbolnya dengan tari Kelana Topeng Klaten itu, kalau tari Kembang Kedok di sisi lain berfokus pada simbol kecantikan, simbol kelembutan, kesuburan, dan kehormatan perempuan dengan gerakan yang anggun dan penuh keindahan. Jadi dari simbol tarian ini, kita bisa melihat bahwa tentunya gerakan dari kedua tarian ini itu punya perbedaan. Kalau yang tarian Kelana Topeng Klaten itu tuh dia lebih menekankan pada penuh semangat, dia gerakannya lebih berpower gitu dibandingkan dengan gerakan tari Kembang Kedok. Tentunya kalau tari Kembang Kedok ini dia sangat anggun, mungkin dia alunannya pelan dan juga dia menonjolkan kecantikan gitu dan juga penuh keindahan. Nah, seperti yang kita ketahui, setelah adanya perbedaan simbol, tentunya mereka berdua juga memiliki persamaan simbolnya.
Kalau tari Klaten Topeng Klaten itu menonjolkan kekuatan fisik dan mental melalui karakter yang berani dan juga gagah. Kalau tari Kembang Kedok itu menggambarkan kekuatan perempuan melalui kelembutan dan keanggunan. Keduanya mengekspresikan kekuatan yang berbeda dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kekuatan dalam tarian Klana bersifat eksternal atau bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Jadi kita bisa lihat secara langsung karena dia tuh terlihat gagah. Tapi kalau misalkan yang tarian Kembang Kedok, dia itu lebih memiliki semangat yang bersifat internal. Jadi kayak misalnya jiwanya itu terlihat di internalnya. Jadi misalnya melambangkan kekuatan, kedamaian, misalnya kelembutan, keanggunan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada nilai estetis. Nilai estetis itu memiliki persamaan dan juga perbedaan. Jadi, perbedaan dari nilai estetis yaitu tari Klaten Topeng Klaten lebih menekankan pada nilai estetis yang berhubungan dengan kekuatan, kepemimpinan, dan dramatisasi karakter dengan gerakan yang tegas dan topeng yang menunjukkan wibawa. Jadi kan karena adanya karakter-karakter yang berbeda dari setiap tarian itu, jadi otomatis properti yang mereka gunakan juga menyesuaikan pada karakter dari tarian itu. Nah, contohnya kalau misalkan di tarian Klaten Topeng Klaten itu, mereka membuat karakter dari topeng itu lebih berwibawa, lebih tegas, lebih menekankan pada kekuatan dan power mereka. Nah, sementara kalau misalnya tarian Kembang Kedok itu lebih berfokus pada nilai estetis yang halus, feminim, dan juga penuh keindahan dengan gerakan yang lembut dan kostum yang anggun serta topeng yang menonjolkan kecantikan. Jadi misalnya topengnya tarian Kembang Kedok ini misalnya kayak yang penuh dengan riasan, penuh dengan make up, yang tentunya mungkin topeng ini tuh menggambarkan kayak seorang wanita yang anggun dan feminim, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah persamaan dari nilai estetis. Yang pertama dapat kita lihat dari musiknya. Kedua tarian ini menonjolkan keselarasan antara gerakan dan musik gamelan. Nah, jadi dua tarian ini tuh sama-sama menggunakan musik gamelan. Baik dalam tarian Klaten Topeng Klaten maupun tarian Kembang Kedok, gerakan penari sangat terhubung dengan irama musik yang mengiringi. Jadi kedua tarian ini juga sama-sama serasi atau selaras dengan bunyi dari gamelan-gamelan yang dimainkan saat penampilan tarian tersebut. Nah, musik gamelan menjadi pengiring yang paling penting dalam kedua tarian untuk menciptakan suasana dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan melalui gerakan. Yang kedua, ada ekspresi emosionalnya. Meskipun gerakan dan tema kedua tarian itu berbeda, keduanya tetap mengutamakan ekspresi emosional dalam setiap gerakan dan ekspresi wajah yang ditampilkan. Pada tari Klaten Topeng Klaten, ekspresi yang ditampilkan cenderung lebih dramatis dan penuh wibawa, sementara pada tari Kembang Kedok, ekspresi wajah lebih lembut dan menawan, menciptakan kesan lembut. Jadi, pastinya karena kita tahu ya, kalau misalnya tarian itu sama-sama memiliki makna, pasti kita tahu bahwasannya ekspresi mereka juga harus dibutuhkan dalam kedua tarian ini, dalam menampilkan tarian ini, supaya pesan yang disampaikan juga dapat dilihat atau dapat dimaknai oleh setiap penontonnya. Nah, jadi maka dari kedua tarian ini, walaupun mereka sama-sama memiliki perbedaan karakter, tapi mereka sama-sama emosional dalam menunjukkan ekspresi mereka melalui wajah mereka. Jadi sama-sama menunjukkan makna tarian itu lewat ekspresi. Misalnya kalau yang tari Klaten Topeng Klaten ini, mereka pastinya gerakannya lebih tegas, lebih berwibawa, dan juga mukanya sangat mendukung dari gerakan dan juga makna dari tari Topeng Klaten ini. Nah, sementara seperti yang kita tahu juga maknanya apa? Maknanya itu keindahan, kelembutan. Pastinya para penari dari tari Kembang Kedok ini juga memiliki gerakan yang anggun dan juga mungkin ekspresinya yang memiliki kelembutan dan kedamaian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih.